Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini kami dari mahasiswa-mahasiswi STI PGRI Teman Jombang. Di sini kami akan mewawancarai Ibu seputar usaha yang Ibu jalankan. Dengan Ibu siapa? Saya Bu Bibi. Gimana sih Bu kalau boleh tahu sejarah atau awal memulai usaha riba? Ya, Pisang, nice banget. nice banget. Pisang risol gitu. Ya, ini sejarahnya awal ini kan anak saya Mbak yang punya ide. Anak saya kebetulan waktu itu kuliah di UIN Jogja. Nah, anak saya akhirnya saya bantu untuk mengembangkan usaha ini. Dan tanpa didampingi dengan orang tua, kemungkinan usaha juga nggak jalan lancar. Alhamdulillah dengan adanya kita kerjasama anak dengan orang tua, akhirnya kita bisa mempunyai usaha yang agak banyak. Riba ini akhirnya bisa berkembang banyak, di Jogja ada, Malang ada, Jombang ada, dan Mojokerto juga ada. Ini sudah banyak ya Bu. Dan kita juga sudah bermitra kalau untuk riba. Itu produknya, ciri khasnya itu gimana Bu, yang bisa membedakan antara produk yang Ibu jalankan dengan produk-produk lain? Ciri khasnya itu gimana? Ciri khasnya di sini tuh kan pisangnya itu pertama sudah pisangnya pilihan. Oh, pisang pilihan. Jadi nggak sembarang pisang Nggak bisa sembarang digunakan pisang, Bu, ya? ya. Soalnya ini pisangnya harus pilihan Mbak. Kalau nggak sembarang pisang. Jadi nanti itu ke bedanya kalau di saya itu kalau digoreng itu istilahnya kalau dimakan dalamnya lumer, tapi bisa crispy. Di luar crispy, dalam luar gitu. Ya itu keistimewaannya, bedanya itu. Jadi harus mempertahankan kualitasnya. Kualitas ya. Terus untuk tepung panir nggak sembarang tepung panir. Kan di sini kan ada tepung panir yang bentuknya kuning. Ya. Tapi kita itu memakai yang bentuk putih. Jadi nggak sembarang tepung panir. Untuk jenisnya juga gitu, merek juga harus berkualitas. Jadi mereknya itu kita tuh menjaga rasa. Jadi untuk merek itu kita milih yang bagus. Jadi jenis Elmer sama yang Elmer itu yang bagus. Kalau untuk pihak-pihak yang terlibat dalam menangani usaha Ibu ini sendiri apa ya? Siapa itu? Yang menangani ya di samping saya dan anak saya. Anak saya Mbak Mia sebagai ownernya dan saya sebagai pembinanya. Nah ini sama istilahnya kerja tim keluarga. Kalau yang untuk menangani di outlet ya jelas otomatis karyawan. Ya, tapi untuk produksinya Untuk dari- produksinya juga karyawan. Oh, juga karyawan. Karyawan di rumah ada 4. Kalau di outlet itu setiap outlet kita menggunakan 2 karyawan, jadi untuk shift pagi dan shift sore. Kemudian rencana selanjutnya untuk mengembangkan bisnisnya bagaimana Bu? Kita ya rencananya kan kita itu buka outlet agak banyak Mbak ya. Istilahnya ini apa ya, mitra juga kita kan istilahnya franchise Mbak. Nah, franchise jadi otomatis kan kita ada mitra. Kalau ada mitra nanti namanya kan tetap riba. Nah, tetap pakai riba, tapi untuk pembuatannya pelatihan. Tapi di sini ada mitra itu yang nggak bisa bikin, tapi bikinnya frozennya dari sini. Kita juga menangani. Apalagi sekarang kan ada pengiriman yang biaya agak murah. Kan selama ini kan terkendala dengan biaya pengiriman. Nah, biaya pengiriman kan mahal. Tapi sekarang kan ada di Rail Express itu murah. Biayanya cuma Surabaya itu 100 rupiah, bukan 100.000, 100 rupiah per kilo. Itu biayanya untuk biaya kirim. Kalau ke Surabaya, kalau luar kota hanya 1.000 rupiah. Jadi untuk ini banyak yang minta frozennya dari Jombang, pakai pengiriman pakai jasa Rail Express. Tapi kalau lainnya kalau pakai talog, pakai jasa KIP itu agak mahal. Jadi kasihan yang mitra yang beli. Apakah ada kendala-kendala lain mungkin Bu yang dengan adanya pandemi yang saat ini COVID-19 ya, itu ada kendala apa enggak Bu? Ya, alhamdulillah
walaupun kita istilahnya ada pandemi ini ya kan, katanya bisnis agak agak sepi, tapi di sini agak turun, tapi di sini nih Mbak, alhamdulillah nggak tambah turun, tambah omsetnya agak naik. Soalnya kita pakai jasa istilahnya apa ya, pengiriman pakai jasa online, jadi untuk ongkos kirim gratis yang untuk 3 kilometer, jadi Jombang kota nggak pakai ongkir. Kalau yang radius 5 km ya otomatis pakai ongkir. Ya, alhamdulillah. Gitu, Bu, ya. Di rumah juga melayani, di samping di outlet, tapi di rumah juga melayani. Hanya yang mana yang permintaan yang lebih dekat. Ya alhamdulillah kita nggak tambah turun, tapi tambah omset bisa tambah naik. Ya, alhamdulillah. Untuk outletnya sendiri itu sekarang udah berjalan berapa gitu tokonya? Kalau untuk outlet Mbak ya, Ya. di stadion, di tambak beras, di Cukir, sama di Joso Terona. Ada 4 kalau yang di Jombang kota. Kalau untuk yang di luar kota barangkali ada? Ada, kalau yang di luar kota itu di Malang, di depannya Universitas Erlangga. Itu Di bangunannya itu sewa atau gimana? Kalau untuk bangunan Mbak ya, yang milik kita sendiri itu hanya yang di Jombang di stadion itu milik sendiri, tapi yang lainnya sewa. Yang di depan Indomaret itu juga kita sewa. Per bulannya kita sewa 550. Lalu untuk aspek perizinan usahanya bagaimana itu? Apakah sudah ada perizinan dari dinas pangan atau gimana? Ya kalau untuk perizinan juga jelas ada Mbak. Soalnya kalau kita bermitra klien kan harus jelas. Jadi kita sebelumnya kita buka usaha kita itu menyiapkan izin dulu. Sebenarnya jalan dulu. Istilahnya kalau sudah agak berkembang kita mengurus izin. SIU sudah ada, lengkap ya. SIU itu kan ada NPWP, PDB. Nah, setelah itu kita ngurusi izin merek halal. Jadi untuk perizinan lengkap. Untuk permodalan awalnya itu pertama kali berapa? Permodalannya, kisarannya aja. Kisarannya untuk modal pertama kita tuh bikin Mbak, yang pertama kita modal itu 10 juta Mbak. Soalnya kan kita mempersiapkan, kan pertama satu dulu outlet saya. Satu dulu, jadi saya cuma modal 10 juta untuk biaya beli kompor, beli istilahnya untuk selain sewa loh ya, dulu kan pakai sewa. Jadi untuk peralatan isi-isinya itu saya butuh 10 juta. Terus setelah kita berkembang, kita pembelian untuk box itu Mbak kan nggak boleh beli dikit kan, soalnya kan kita belinya di Jogja. Untuk pembelian itu minimal 50.000 biji. Itu minimal, tapi saya kalau ambil 10.000, soalnya kalau 10.000 kan biayanya agak murah. Jadi itu untuk pemesanan box aja saya harus mengeluarkan uang 11 juta. Soalnya kan mitra-mitra nanti ngambilnya boxnya kan di saya. Untuk permodalan pertama saya punya uang 10 juta, tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita sudah punya toko sendiri yang di stadion. Itu juga nggak murah Mbak. Benar, istilahnya kapan saya punya toko di sini, kan dulu nyewanya itu 6 juta ya, jadi sekarang kita sudah nggak bingung nyewa, tapi kita hanya bayar iuran di sekolah. Bulan sekali kita bayar iuran 300. Kemudian untuk sasaran konsumennya sendiri itu lebih ke siapa Bu? Untuk lebih ke anak-anak remaja atau ke mahasiswa, nah itu sasaran konsumennya itu bagaimana? Nah kebetulan ini kan istilahnya Nice Banana itu kan makanan kekinian, Iya. istilahnya kesukaannya anak muda ya, jelas ya yang makan ya
anak muda-muda. jadi istilah remaja, kalangan remaja dan mahasiswa itu jelas lah. Kalau seperti saya sudah tua gini makan manis-manis jelas nggak suka. Jadi untuk peminatnya jelas anak muda. Soalnya yang menciptakan ide ini anak saya ya, jadi otomatis ya masih muda, jadi ya anak muda lah peminatnya. Ya, alhamdulillah untuk konsumen Liba ini istilahnya di samping kita melakukan istilah online, tapi untuk di apa kantor-kantor Mbak seperti bank seperti apa itu kan banyak peminatnya juga, jadi otomatis orang bank juga kalau beli untuk acara apa lain. Apalagi kalau Nice Banana ini ada produk istilahnya handaran kalau untuk ya dipakai handaran kan nanti untuk ulang tahun, untuk acara apa lamaran, sastra lamaran itu kan apa bisa, jadi ya itu keistimewaan Liba. Di samping kita ada produk yang dari harga termurah, sedang dan harga yang lebih tinggi. Alhamdulillah kalau harga mungkin masih Jombang ini masih menjangkau. Untuk harga jualnya sendiri per box itu berapa? Per box itu yang istilahnya yang small, yang kecil itu 10.000. Nah, tapi yang medium 20.000. Untuk handaran, paket handaran ada yang 50 dan ada yang 60. Kita juga jalannya pakai grade juga untuk nambah hasilnya. Untuk strategi untuk mengembangkan suatu produk ya, produk usahanya itu bagaimana? Dari yang strategi dari penjualannya, promosinya, terus kesannya untuk menarik minat pembelinya itu gimana? Untuk menarik peminat pembeli, kita sering mengadakan promo-promo. Promo-promo itu kan istilahnya apa Mbak ya? Orang kan kepingin nyoba. Kalau kepingin nyoba, kalau nggak kepingin kok mahal, akhirnya kita bikin promo. Kalau promo kan orang akhirnya berbondong-bondong beli. Kalau sudah merasakan Liba ada promo murah, kita nyoba kalau enak insya Allah nanti datang lagi lah. Itu untuk strateginya. Juga kita sering mendatangi event-event. Nah, jadi untuk istilahnya strategi kita supaya Liba ini gampang terkenal, di samping kita istilahnya apa bikin promo lewat Jombang kuliner, lewat event-event. Jadi kita kadang-kadang itu apa di kampus, di dinas-dinas kan sering ada acara-acara, kita itu sering Untuk pendapatannya per bulan itu gimana Bu? Kisaran berapa pendapatannya? Kalau pendapatan Mbak ya, kalau di toko itu rata-rata ya hampir satu hari itu 500 sampai 1 juta. Itu per hari Bu Per ya? hari ya. Dan ada yang pembelian kan ada yang sekarang kan lewat transfer Mbak ya. Iya. Jadi kalau di toko kelihatannya uang dikit tapi Iya. masuk Iya, ke yang rekening dan Iya. online. Misalnya orang pembeli 35.000, Iya. 25 ada yang ditransfer. Dan sekarang kan pakai yang banking jadi kan mudah. Jadi seperti di Grab itu bisa langsung masuk ke rekening kita. Jadi Grab nggak langsung bayar tunai di toko tapi langsung masuk ke rekening kita. Ya, di sini kan pastinya ada jumlah karyawan ya, banyak sekali ya. Terus sistem penggajian dan tunjangannya itu terus bagaimana? Bisa dijelaskan? Kalau untuk karyawan Mbak ya, kita juga istilahnya kalau menggaji juga nggak apa ya, nggak langsung kan juga sekarang kan istilahnya pakai perbandingan. Tapi ya memang belum UMR kan, soalnya kan saya merekrutnya untuk karyawan juga istilahnya anak yang muda-muda, yang istilah sambilan untuk kuliah. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan penggajian tentang yang di outletnya. Sekarang bisa dijelaskan yang penggajian di tahap produksinya. Kalau yang tahap produksi ini gajiannya istilahnya sistem golongan Mbak, nggak harian, nggak bulanan. Kalau di toko kan bulanan. Ya. Ada sepinya, ada raminya, tetap bayarannya tetap sudah terhitung bulanan. 1 bulan liburnya 4 kali sudah dijelaskan. Kalau di rumah sistem produksi itu golongan.
semakin banyak yang dikerjakan, bayarannya semakin besar. Untuk liburnya nggak ditentukan. Liburnya yang menentukan istilahnya kalau kita sepi nggak produksi baru libur. Jadi liburnya nggak istilahnya 1 minggu libur berapa kali enggak. Kadang-kadang ada yang kalau rame ya nggak libur sama sekali. Tapi kalau sepi ya kadang-kadang 1 minggu juga libur sampai 2 kali. Jadi sistemnya untuk yang tenaga produksi. Untuk persaingan pasarnya gimana? Kalau untuk persaingan jelas ada mbak yang namanya bisnis, tapi kita kembali lagi kalau kita itu sudah rezeki kita nggak bakal tertukar. Insya Allah kalau niba tetap masih dicari. Kan banyak yang kadang-kadang niru produk niba, ya nggak sapa-sapa. Karyawan saya itu kan sudah tahu, oh ini cara niba ini gelis, ini namanya gelisnya ini, belinya di toko mana. Kan jelas karyawan sudah tahu kan rahasia kita. Tapi kan cara bikinnya di rumah kan nggak tahu. Iya, Beda kan. Itu banyak yang karyawan yang istilahnya sudah masuk di toko saya, terus keluar dia membuat sendiri. Ya, kan jelas ketahuan kan dia sering posting status, kan kita lihat. Tapi lama-lama juga nggak bisa bertahan lama. Soalnya pertama kan dia nggak punya nama, ketiga izin nggak punya, jadi akhirnya juga nggak bertahan lama. Kalau dilibat insya Allah, walaupun kadang itu namanya orang besar mbak, kadang sepi, tapi nanti kalau tanggal muda kembali lagi kita itu persaingan tetap ada mbak. Malah kalau di stadion kan banyak toko jajar-jajar mbak ya. Iya. Itu ada yang sering nembak, tapi tak lihat aja, lama-lama juga tutup dengan sendirinya. Kita nggak pakai apa-apa mbak, kita hanya istilahnya doa dan sama istilahnya kedua yaitu jangan lupa kita nggak bosen-bosennya kita posting. Namanya orang jualan kan ya wis setiap hari yang dijual itu ya itu yang dipostingkan. Jangan sampai bosen kita itu posting. Biar yang baca ceng lihat tuh belum kok posting ini buat belanja, kita yang jual kan memang nipa. Intinya itu jangan takut bersaing kan, Ya, Bu, ya. jangan takut bersaing. Karena kalau ada saingan kan juga memicu kita untuk lebih gigih Lebih lagi, gigih lagi, ya. untuk berusaha untuk mengembangkan usaha kita. Jadi Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila dari kita ada salah kata atau bagaimana, kita mohon maaf ya Bu ya. Terima kasih untuk Ibu udah berkenan meluangkan waktunya untuk bercerita bagaimana sih awal usahanya, usaha niba ini. Dan terima kasih atas ilmu yang diberikan ya Bu ya. Sama-sama, saya selaku ownernya Niba kebetulan nggak ada, saya kan pembinanya. Saya juga mohon maaf, saya juga terima kasih atas kunjungan adik-adik ini. Kami mohon doanya, mudah-mudahan Niba semakin berkembang dan semakin Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.